Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya, David Silahoy. Ya, lagi-lagi ini tanggul jebol ya pemirsa. Derasnya aliran anak kali Pesanggerahan membuat tembok pembatas saluran air di Jalan Swadharma Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, jebol hingga membanjiri akses jalan. Ya, inilah gambar kondisi terakhir Jalan Swadharma Raya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Dan ruas jalan penghubung Kecamatan Kembangan dan Pesanggerahan ini tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 dan 4 akibat tergenang banjir setinggi 80 cm. Banjir di ruas jalan ini terjadi akibat jebolnya tembok pembatas aliran anak kali Pesanggerahan yang mengalami kenaikan debit air imbas hujan deras yang melanda sejak Kamis malam. Untuk mengurangi debit air, petugas Sudin Tata Air telah menyalakan pompa air statis yang disiagakan di lokasi. Para pengguna jalan sebaiknya menghindari ruas jalan Swadharma Raya dan mencari jalan alternatif lain. Dua juga nggak bisa, Pak, untuk sementara. Ini ditutup sama warga nih berarti? Ya, warga yang tutup dan tim dari PPSU, SDA. Buat informasi masyarakat. Ya. Kalau mau lewat ini nanti dialihkan kemana, Bang? Dialihkan ke lewat Jalan Haji Ridi, Pak. Sebelah sini, Pak. Nanti tembusnya ke arah Plaza Sipulir. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam dipecat tidak hormat. AKBP Didik menjalani sidang Komisi Kode Etik Divisi Propam Polri. Dikawal ketat, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik tertunduk sebelum masuk ke ruang sidang etik Propam Polri, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Sidang etik berlangsung tertutup, namun Kompolnas diundang untuk mengawasi sidang. Kompolnas menilai AKBP Didik berpotensi dipecat tidak hormat. Selain sidang etik, proses pidana kasus ini juga ditangani Barreskrim Polri. Tidak berhenti di AKBP Didik, polisi tengah menyelidiki juga jaringan narkoba ex-Kapolres Bima Kota. Tidak main-main, sebagai Kapolres Bima Kota, AKBP Didik menyimpan 1 koper narkoba di rumah bawahannya, yaitu Aibda Dianita. Dalam koper ditemukan 49 butir ekstasi, sabu, obat penenang, dan pil Happy Five. Ditetapkan tersangka penyalahgunaan narkoba, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik terancam 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Kita ke informasi lainnya, ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Kozinudin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Kalau lihat dari pola kasus, dari karakter kasusnya, potensi untuk PTDH sangat besar. Dengan proses yang cepat kayak begini, yang mendalam dan koordinasi antara kami dan Propam, ya, dan memastikan kerja-kerja profesional mereka, kami yakin nanti sanksi yang akan diambil adalah sanksi yang paling maksimal. Sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Update dari agenda Presiden, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB dan dalam kesempatan tersebut Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mengawal perdamaian di Palestina.
Pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB digelar di New York, Amerika Serikat, dan berbicara di depan perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mengawal perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono juga menegaskan Indonesia terus mendorong solusi dua negara dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB, dan resolusi yang telah disepakati. Council must ask itself, how can we speak of peace while actions that make peace impossible continue unchecked? Madam President, Indonesia remains convinced that a just and lasting peace can only be achieved through the two-state solution based on internationally agreed parameters. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. And together with the Group of 8, Indonesia will continue to support efforts that strengthen the integrity of the current peace framework. Madam President, as the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of their own. Badan Narkotika Nasional rekomendasikan pelarangan rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional mengungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunanya sulit terdeteksi. Terkait hal tersebut, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Dan hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.